Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, bab ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bab apa yang datang tentang usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi tauhid, wasaddi kulla tariqin yusilu ila syirki, dan beliau berusaha menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau membawakan firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang berat dirasakan oleh dirinya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan agar kalian itu selamat, agar kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan amat belas kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Saudara kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya beliau sangat menginginkan untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada umatnya, memberikan manfaat dunia dan akhirat kepada mereka. Nabi SAW sebagai bentuk yaitu kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan di sini Allah mengatakan sangat berat dirasakan oleh dirinya, oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu penderitaan yang kita alami. Dan Allah menutupnya dengan mengatakan bil mu'minina raufur rahim, dan beliau amat balas kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Saudara kaum muslimin, di antara bukti kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, bahwasanya beliau berusaha sekuat tenaga untuk menutupi celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau menjelaskan dan mengancam serta mengingatkan berulang-ulang tentang bahaya kesyirikan, bahkan di saat yang paling genting dan berat sekalipun, di saat beliau sedang dahsyatnya menghadapi sakaratul maut. Maka semoga selawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang siang dan malam itu masih silih berganti. Saudara kaum muslimin, di antara upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan umat ini dari kesyirikan, beliau melarang mengosongkan rumah dari sholat-sholat sunnah. Beliau melarang untuk mengosongkan rumah dari membaca Al-Quran, dari berdoa, sehingga rumah itu tak layaknya bagaikan kuburan. Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, dalam riwayat yang lain, karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Kemudian di sini disebutkan wala taj'alu qabri aidan, jangan pula kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Ya, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, selawatlah kalian kepadaku karena selawat kalian itu sampai kepada kalian, sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi saudara kaum muslimin, Nabi melarang menjadikan kuburnya itu sebagai tempat perayaan. Bolak-balik ke kubur Nabi untuk beribadah kepada Allah di sisinya, ini berarti menjadikan kubur itu sebagai tempat perayaan. Ya, dan ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka siapa yang datang semata-mata ke kubur Nabi SAW untuk berselawat di sana, mengucapkan selawat, maka ini dilarang. Ya. Namun apabila dia berniat untuk sholat di masjid, kemudian dia berziarah, maka hal ini dibolehkan. Nabi SAW mengatakan, wasallu alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku, karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun saja kalian berada. Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak selawat kepada beliau di belahan manapun di bagian muka bumi ini. Dan beliau mengabarkan selawat itu sampai kepadanya. Saudaraku muslimin, dan tidak ada beda antara di tempat yang jauh dengan tempat yang dekat. Ya, dan itu pahalanya sama. Karena itu tidak perlu kita bersusah payah untuk semata-mata datang menziarahi yaitu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Al-Hasan mengatakan, beliau mengatakan, kalian dan orang-orang yang ada di Andalus itu sama. Ini di antara bentuk kemurahan Allah SWT kepada umat ini. Saudara kaum muslimin, jadi sebagian orang menganggap bahwasanya tidak mengagungkan kubur Nabi SAW atau kubur orang yang soleh,
ini berarti tidak memuliakan mereka. Ini berarti tidak mengagungkan mereka. Saudara kaum muslimin, sejak kapan seseorang itu mulia di dalam Islam dengan kuburnya? Mulia di dalam Islam itu hanyalah dengan takwa kepada Allah SWT. Loh, kalau begitu, di mana kubur-kubur orang-orang soleh yang lainnya? Di mana kubur Nabi Yunus? Di manakah kubur Nabi Musa? Di manakah kubur Nabi Lut atau orang-orang soleh yang lainnya? Kita tidak pernah mengunjungi kubur mereka. Apakah mereka itu hina atau dihinakan? Padahal mereka itu adalah tetap hamba-hamba Allah SWT yang mulia. Saudara kaum muslimin, Al-Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi SAW yang mulia, beliau meminta agar tidak diperlihatkan kuburnya. Apakah beliau meminta suatu kehinaan? Saudara kaum muslimin, maka siapa yang memandang, mengagungkan kubur, itu adalah bentuk penghormatan dan kecintaan kepada orang-orang soleh, maka ini adalah perangkap setan yang akan menjurumuskan dia kepada lembah kesyirikan. Oleh karena itu, saudara kaum muslim, di sini disebutkan dari Ali bin Al-Husain bahwasanya dia melihat seorang laki-laki datang ke celah yang terdapat di sisi kubur Nabi SAW. Lalu dia masuk dan berdoa, panahahu, maka Ali bin Husain pun melarangnya. Kenapa dilarang? Karena ini termasuk menjadikan kubur sebagai tempat perayaan. Beliau pun mengatakan, ala wahdisukum hadisan sami'tu min abi. Maukah engkau aku sampaikan kepada satu hadis yang telah aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. La tattakhidhu qabri aidan. Jangan engkau jadikan kuburku itu sebagai tempat perayaan. Maka saudara kaum muslimin, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nailul Awtar pada jilid yang keempat, betapa banyak kerusakan yang timbul akibat mendirikan bangunan-bangunan yang indah di atas kuburan. Kerusakan-kerusakan yang membuat Islam itu menangis, di mana orang-orang yang jahil, mereka meyakini kuburan ini seperti keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap berhala-berhala mereka, dan perkaranya semakin besar. Wazannu anna qad, mereka mengira bahwasanya anna qadiratun al jalbin nafi wa daf'id darar. Mereka meyakini kuburan-kuburan ini dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Mereka menjadikannya sebagai tujuan untuk mewujudkan cita-cita mereka, untuk memuluskan harapan-harapan mereka. Mereka meminta darinya sesuatu yang hanya berhak diminta oleh seorang hamba dari Tuhannya. Wasaddu ilaihi rihal, mereka mengadakan perjalanan yang jauh demi untuk mencapainya. Wa tamassahu biha, mereka mengusapnya. Wastaghasu, mereka meminta kemenangan, perlindungan. Dengannya mereka beristighosah kepada wabil jumlah, kata beliau. Ya, dan secara umum mereka tidak meninggalkan satupun perbuatan orang-orang jahiliyah terhadap perlakuan mereka terhadap berhala-berhala mereka, kecuali mereka melakukannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata beliau. Saudara kaum muslimin, dan yang lebih parah lagi, keburukan dan kesyirikan ini, ya, tidak ada satupun orang yang marah karena Allah SWT. Tidak ada satupun yang cemburu demi agama yang mulia ini. Tidak seorang ulama, tidak seorang penuntut ilmu, dan tidak pula seorang gubernur, dan tidak pula seorang raja. Ya, saudara kaum muslimin, ini keadaan di masa beliau, dan di masa kita sekarang ini jauh lebih gawat. Keadaan kita di masa ini jauh lebih besar. Oleh karena itu berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wahai ulama-ulama Islam, sungguh kalian bertanggung jawab terhadap rombongan yang tersesat ini dari kebenaran ini, yang terjerumus ke dalam kebinasaan ini. Kenapa kalian tidak menjelaskan kebenaran kepada mereka? Kenapa kalian tidak mengingkari mereka dari kesyirikan? Bukankah kalian tinggal bersama mereka? Kalian bergaul dengan mereka? Sampai pada perkataan beliau, bila kalian memandang ini sebagai kesyirikan, lalu kalian tidak melarangnya, maka ini perkaranya berbahaya, kata beliau. Dan bila kalian memandang ini bukan sebagai syirik, maka perkaranya lebih berbahaya lagi, karena kalian sendiri tidak mengetahui suatu perkara yang paling jelas dari hal-hal yang paling jelas. Maka kata beliau, semoga Allah SWT menunjukkan petunjuk kepada kaum muslimin yang tersesat. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, tidak ada kehidupan bagi umat Islam kecuali dengan Islam ini. Eksistensi mereka itu tergadaikan dengan memelihara Islam. Saudara kaum muslimin, kemuliaan mereka itu ada dengan menjaga agama ini.
dan hancurnya mereka adalah dengan hilangnya Islam dari dada mereka dan dari negeri mereka. Karena Islam ini adalah kemuliaan bagi mereka serta kemenangan bagi dunia dan akhirat mereka. Karena itu Umar bin Khattab berkata, kita ini adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Bagaimanapun kita mencari kemenangan di luar Islam, Allah pasti akan hinakan kita. Bila kita umat Islam tidak bisa mengalahkan mereka orang-orang kafir dengan kebaikan agama kita, keutamaan agama kita, sekali-kali kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan senjata kita. Karena itu Al-Hasan Al-Hudaybi rahimahullah beliau mengatakan, akim daulatal Islam fi nafsik tuqam fi ardik. Tegakkanlah negara Islam di dalam jiwa kalian, pasti negara Islam itu akan menguasai negeri kalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.